Sampah. Siapa yang tidak tahu tentang sampah? Anda lihat kan? Sampah ada di mana-mana. Sampah seringkali dituding sebagai sumber penyakit. Namun kalau kita mau jujur, kita juga penyebabnya. Rumah tangga adalah produsen sampah organik yang sangat aktif. Setiap hari minimal 2 kilogram terhasil dari kegiatan sampah rumah tangga. Maka dapat Anda bayangkan, dari 100 rumah saja, berapa sampah menumpuk jika tidak dikelola. Tapi tahukah saudara, Tuhan yang Maha Adil telah menciptakan seisi bumi dengan sebuah mata rantai dengan proses yang sempurna. Anda tidak percaya bahwa sampah sangat berguna? Mari ikut saya. Nah, sekarang kita sudah sampai di kebun Karinda. Tapi apa hubungannya sampah yang kita lihat tadi dengan kebun Karinda ini? Ayo kita lihat. Kita ketemu dengan Pak Jamal dan Ibu Jamal. Mereka adalah penggerak dari kebun Karinda ini dalam pembuatan kompos. Mau belajar kan bikin kompos? Ayo, ikut saya. Selamat pagi Pak Jamal. Aduh, apa kabar Pak? Waduh, Pak, ini jujur-jujur saya agak percaya nih Pak. Kata orang, kebun kita ini bisa bagus begini karena kompos. Betul, betul. Ini ada kompos rumah, ada kompos halaman tuh gimana sih Pak? Bisa ngajarin saya Pak? Oh, baik, baik. Ajarin nih Pak ya. Senang hati. Ya, ayo Pak, yuk. Selamat pagi Bu. Waduh, gimana Bu? Baik-baik. Pak, ini apa nih Pak? Nah, inilah makanan yang sehari-hari kita makan. Yang ini yang akan dijadi kompos begini nih? Ya, sisa-sisanya lah. Oh, sisa dari sayuran. Iya, betul. Sisa sayuran, kulit dari buah gitu. Gimana sih Bu prosesnya Bu? Misalnya ini kita habis makan pisang ya, Ya. kan mesti ada kulitnya. Betul. Nah, kulit ini kan kalau kita masukkan langsung ke tempat kompos agak terlalu besar deh. Oh. Karena mikrobanya nanti sulit makannya. Jadi kalau kulit ini ya kita potong kecil, kira-kira 2 cm gitu. Oh, dipotong supaya mudah itunya saja. Diolah menjadi kompos. Misalnya jeruk juga gitu, kulitnya Semua ya Bu ya? Untuk buah pokoknya semua atau ini harus dipotong? gitu. Jadi seperti kulit jeruk kita kecilkan. Buahnya yang dimakan. Buahnya dimakan, kulitnya kita bisa bikin lagi, bisa bikin kompos. Tapi dikecilkan. Nah, ini kan yang disebut Pak apa namanya sampah Bahan. rumah. Iya. Iya. Nah, tadi kan juga ada sampah kebun. Kebun. Sekarang kalau sampah rumah nih proses bikinnya gimana? Apa mesti disiapkan Bu? Apa aja Bu selain ini deh? Oke, kalau ini kita paham. Tempatnya itu apa Bu? Tempatnya. Ah. Nah, ada beberapa tempat. Nah, ini yang pertama kita kalau punya tempayan atau gentong kalau bahasa Jawa ya. Tradisional, Kalau tradisional. namanya Murah dan mudah didapat. Prinsipnya harus murah dan mudah didapat ya Pak ya? Dapat, betul. Tidak boleh ngerepotin orang Pak. Ngerepotin orang. Betul. Oh, jadi gentong Pak ya? Ya, gentong ini bawahnya dilobangi. Oh. Nah, Untuk air maksudnya untuk Pak? air dan udara, lalu di dalamnya dikasih apa itu bantalan supaya nanti apa itu tanahnya tidak menyumpat daripada lubang-lubang tadi. Iya. Diambil. Bantalan itu isinya apa tuh Pak? Isinya ada sekam. Oh. Sekam padi. Oh, iya. Lalu sebagai aktivator bakteri yang apa itu mengolah sisa-sisa dapur itu adalah kompos itu sendiri yang sudah jadi. Nah, itu dimasukkan dulu. Oh, jadi kayak dipancing gitu Pak ya? Ya, biangnya gitulah. Biang kompos. Ya. Nah, itu masukkan gitu. Ya. Ya. Kemudian yang ingin saya tanya Pak, kan ada kompos halaman, kompos ini kan sayuran Pak. Nah, ini biangnya ini apakah khusus dari makanan ini atau juga campuran dari daun-daunan halaman? Hasil daripada pengolahan sisa-sisa makanan dan kulit-kulit buah. Oh. Jadi kompos itu jadikan biang. Oke. Nah, gitu. Oke. Nah, kalau yang apa itu untuk di kota-kota, di apartemen atau yang berkecukupan itu ya kita gunakan apa itu ranjang cucian. Oh, ini bisa berguna juga Pak? Iya, ranjang cucian bisa dipakai, bawahnya dilobangi, lalu dikasih kardus gitu, dan sama di bawah dikasih bantalan. Nah, ini. Oh, ada penyaringan juga. Bantalan. Terus komposternya seperti tadi juga anti gentong itu. Oh, dia harus dipancing ya Pak ya? Dipancing gitu. aktivatornya ini.
kira-kira sepertiga dari volumenya. Oh. Nah, ya, untuk ini. Lalu ini kemudian? sampah dapurnya, Mas Rano tolong deh. Ini. Yang ini yang kulit jeruk. Kulit yang jeruk. ini. Nah, ini semua masuk ke sini. Oh gitu. Masukkan Ini. ke situ. Masukkan. Sini. Nah, terus Ini terus dimasukkan. terus ditimbun. Ini nggak pakai air dalamnya. Pak? Nggak usah. Nanti keluar sendiri. Karena sayuran memakan air. Oh ya ya ya. Sayuran ya, ya. sama kulit buah tuh sudah. Udah kulit buah Udah, udah. ya, itu ditutup gitu. Pokoknya semua kulit atau buah harus dipotong-potong Iya. supaya mudah. Mudah betul. Pak, sekarang saya mau tanya Bu, ini ada nggak ukuran pasti? Kenapa sih mesti besar? Boleh nggak yang kecil? Atau bagaimana? Ya. Atau misalnya Pak, halaman rumah saya gede, mungkin Pak istri saya ini catering nih Bu, banyak nih sayuran Bu, ini harus berapa banyak nih tumpukannya ukuran ini? Apakah idealnya ini? Ini paling banyak untuk rumah tangga dengan 7 orang, termasuk pembantu, supir dan sebagainya. Tapi kalau lebih besar itu, termasuk seperti apa itu asrama atau catering, tentunya lebih besar lagi tempatnya. Oke. Kalau dengan apa itu 5 atau 7 orang, ini bisa sampai 2-4 bulan baru penuh. Hah? Iya, 5 sampai 4 iya. bulan? Karena Dimakan sama sayuran mikroba. itu menjadi menyusut Jadi begitu jadi kompos. tanah seperti kompos. Oh berarti sendiri. ini memuat kira-kira berapa kilo nih Pak? Berapa ini? Bahasanya? 7. Tiap hari itu kan kita mengeluarkan cuma sisa rumah itu 400 gram, 600 gram gitu ya. Kecuali dengan sampah organik ya bisa 1 kilo, 2 kilo gitu. Tapi kalau organiknya sedikit nggak banyak gitu. Lalu supaya dia hangat maka dikasih lagi di atasnya itu bantalan ini supaya hangat. Karena apa itu bakteri itu hanya bekerja pada temperatur 40. Tapi kalau dingin seperti tanah itu tidak akan bekerja dia. Maka supaya hangat. Akanthus ini juga begitu. Dia bisa membuat hangat. Kalau anginnya masuk terlalu banyak dia tetap dingin. Iya, Kalau dua kalau dia basah dia bisa diserap. Ini fungsinya. Pak, ini kan bukan batu di bawah, ini kan bukan ganjelan Pak. Ada nggak gunanya nih Pak? Oh ada. Nah, Supaya apa? Ada udara lagi. naik Oh, ke tadi atas, kan lo gitu. bolong Pak ya? Iya bolong gitu. Oh. Atau kalau kebanyakan air dia keluar Oke, gitu. oke. Keluar gitu. Karena bakteri yang bekerja itu adalah bakteri aerob. Ya. Yaitu bakteri yang bernafas dengan udara segar. Sebab kalau yang tidak ada udara segar atau kebanyakan air maka yang bekerja bakteri anaerob membuat pembusukan. Itu yang tidak betul pengomposannya. Ya. Kemudian pada pembuatan ini nggak ada kimia-kimia nih Pak? Bu, nggak ada campuran apa? Begini aja deh nih. Aktivatornya sih sudah ada di dalam kompos lama tadi. Oh, biangnya itu. Biangnya. Nah, jadi pengomposan ini berjalan. Kalau kita rasakan hangat di sini, ya. Kadang-kadang bisa keluar asapnya juga, uap air gitu. Karena hangat dari proses itu tadi. Jadi mengeluarkan energi panas mikroba itu pada waktu bekerja. Tadi kan Bapak bilang ini bisa 4 bulan. 2 sampai 4 bulan. 2 sampai 4 Ya, bulan banyak. untuk satu kotak ini. Ya, Iya, betul. Berarti kalau misalnya kita banyak sampah, kita menyediakan kotak-kotak lain. Enggak, harus lebih besar. Oh, bisa. Bisa lebih, Lebih besar. besar. Ya, dari keluarga yang 4 orang, 5 orang, ya tidak lebih dari 7 ya ini. Kenapa? Karena ibu-ibu itu kalau mau mindah mau ini gampang. Ya, ya. Dan lagi kalau kecil ini mengaduknya itu tidak berat, tapi kalau sudah besar seperti 1 drum itu berat dia. Ya. Gitu susah gitu. Betul. Nah tadi Pak kan ada biang itu Bu, ya kan iya, Pak? iya. Kita kalau nggak punya biang bagaimana nih? Ya. Bikin dulu kah? Mm-mm. Nunggu 4 bulan? Mm-mm. Kalau kita mau bikin lagi kan mesti dipancing sama Iya, biang betul, itu Bu. betul, betul. Nah kalau misalnya kita nggak punya gimana? Apakah yang di jalan tuh bagus nggak sih Pak? Iya. Yang kompos-kompos yang di jalan tuh sebetulnya gimana sih, Sebagian Pak? besar tidak bagus ya. Ah. Kompos yang bagus itu kompos yang dari bahan organik berwarna hitam kehitaman, yaitu berbentuk butiran seperti tanah dan tidak bau. Oh, terus katanya kalau yang bagus itu kalau dicemplungin ke air, Oh iya jernih. dia Tapi jernih. kalau yang tidak bagus masih mentah gitu ya, ada kotoran sapi itu lalu mengeluarkan air lindi yang berwarna hitam. Gitu. Itu yang tidak bagus. atau ada tampuran bakar-bakaran. Ya dicampur dan benda Jadi asing. akan mengambang di atas gitu. Ya nggak boleh dicampur-campur. Kemudian oke Pak, ini yang pasti ini adalah kompos dari sisa makanan kita. Betul. Dalam arti kata dedaunan buah-buahan. Ya sisa. Kalau misalnya ada kayak ikan, tulang-tulang nggak bisa. Ya kalau sedikit itu bisa. Tapi kalau seluruhnya bahan apa itu protein
itu ya tidak bagus itu, Hmm. karena bisa menghasilkan belatung. Tapi lebih bagus tidak dicampur ya Bu? Tidak dicampur. Ya, Pak? Kalau sedikit oke lah, ya, Hmm. gitu. Apalagi dalam skala besar seperti halaman dicampur di situ tidak apa-apa. Oke, berarti prosesnya Karena kita udah tahu. ibu-ibu kan sama belatung kan takut. Benar. Itu biasanya. Berarti sudah tahu ini dari sisa makanan, dedaunan atau buah-buahan Kulit-kulit buah. yang ditaruh di dalam tempat ini selama 4 sampai 5 bulan. 2 sampai 4 bulan. Sisa nasi boleh juga. Oh, sisa loh. nasi bisa? Sisa sayur boleh juga, Oke. asal airnya dikeluarkan. Kemudian ini kan selama 2 sampai 4 bulan, Pak. Kan harus diaduk-aduk. Iya. Berapa lama itu? Tiap hari Oh, ngaduk. boleh. Karena- sebelum karena- memasukkan. Oh, tiap sampah hari baru, boleh. Diaduk dulu. Ya memang sampah dapur itu tiap hari keluar. Iya, iya, Tiap iya, hari iya, dimasukkan. iya, iya. Jangan disimpan. Hmm. Kalau disimpan nanti bau busuk gitu. Apa proses lagi, Pak, setelah ini? Apakah setelah 4-5 bulan selesai itu adalah kompos yang baik? Ya sebagian belum jadi kan. Ah. Kalau begitu Karena memasukkan tiap hari yang kemarin terakhir yang belum masukkan jadi, Oke. yang baru, yang sudah lama. Ya, umumnya yang di sudah bagian bawah sudah jadi. Oh, itu kita harus aduk. Kita ambil. Iya, diambil, bisa diayak gitu. diayak. Lalu yang Sisanya masuk lagi kembali sebagai starter. media, Oh, yang Nggak usah beli kasar-kasar. lagi, nggak usah ya. beli lagi. Yang halus itu yang paling baik, yang Iya, kasar-kasar dipakai. buat Yang pancing kembali. tadi. Karena belum Mancing. jadi dia. Oke. Wah, ini tanaman ini, Pak ya. Apalagi sih, Bu, yang diperluin cukup ini aja? Apakah cukup ini tempatnya, Ini kemudian supaya medianya angannya ini juga perlu supaya apa itu kalau tidak ada lalat yang masuk. Jadi kalau ada lalat masuk karena bau tadi ada Ya. ikan itu masih di atas dia. Nggak Oke, bertelur di situ. berarti kalau kita punya gentong, kita nggak perlu ini. Nggak perlu. Oke, kalau kita punya ini nggak Iya, perlu nggak gentong. ini. Betul, salah satu Bisa pilih gitu juga aja. pakai ember bekas Ah. cat ya. Ah. Asal volumenya cukup besar untuk bisa menjadikan panas gitu. Kalau kecilan nanti Kalau nggak kecil bisa seperti panas. pot ini nggak bisa. Kalau saya pernah lihat, Pak, ini drum gede nih. Drum gede yang bolong-bolong itu efektif berat itu Ya, ini. benar, betul. Ngaduknya gimana tuh? Jadi kadang-kadang berat masuk ke ini tangannya ya. sudah susah gitu. Benar, benar, Apalagi dengan mengaduk itu Oke, ini proses untuk sisa makanan dalam bentuk rumah tangga. rumah tangga. Ya dapur. Yang daun apa nih proses apa? Sama halaman itu, Pak? Oh agak lain itu berbeda. Berbeda? Nanti akan saya tunjuk. Bu Jamaah, saya mengucapkan terima kasih udah banyak ilmu yang diberikan kepada saya. Sama-sama. Saya janji akan memanfaatkan warga kampung saya untuk membuat kompos. Ya Bu ya, saya permisi. Bu, mari selamat pagi. Nah, saudara, sekarang terserah Anda. Apakah kita akan membuang percuma sampah rumah kita? Baik sampah rumah maupun sampah halaman? Ataukah kita ingin berbuat sesuatu? Harus kita mulai. Kita harus menjaga lingkungan, kita harus menjaga kebersihan kita, dan kita harus mengisi keindahan kehidupan kita. Mudah-mudahan kita bisa memulainya. Kalau tidak, kapan lagi?